Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Laura Nafsoka dengan NPM 1211-4201-230205. Di saat ini saya akan memenuhi tugas KMB 2, akan menjelaskan tentang 12 saraf kranial beserta fungsinya serta cara pemeriksaan. Nah teman-teman, kita perlu tahu apa itu saraf kranial dulu. Saraf kranial adalah 12 pasang saraf yang keluar dari otak dan batang otak untuk menghubungkan otak dengan organ di kepala, wajah, leher, serta dada. Fungsi utamanya adalah menyampaikan informasi sensorik seperti melihat, mencium, mendengar, dan mengecap, serta motorik yaitu gerakan otot. Pemeriksaan saraf yang pertama adalah saraf olfaktorius. Tujuannya itu untuk menilai kemampuan penciuman pada tiap lubang hidung. Langkah pemeriksaan yang pertama yaitu pastikan hidung pasien itu tidak tersumbat, tutup salah satu lubang hidung pasien, lalu meminta pasien untuk menutup matanya. Dekatkan bau non-iritan seperti kopi, vanila, dan sabun. Minta pasien untuk menghirup dan menyebutkan bau tersebut. Ulangi pada lubang hidung lainnya. Dalam kondisi normal, pasien dapat mencium bau dan mengenali bau dengan kedua lubang hidung. Kalau kondisi tidak normal atau anosmia, itu pasien tidak bisa mencium, dan hiposmia atau penciuman pasien lemah. Selanjutnya, saraf kranial yang kedua yaitu optikus. Saraf kranial optik berfungsi untuk penglihatan, membawa sinyal visual dari retina ke otak. Pemeriksaan yang bisa dilakukan yang pertama adalah meminta pasien untuk membaca dari jauh menggunakan senawan card. Kemudian dapat menutup mata dari samping dan juga membaca dari atas ke bawah. Kemudian untuk memeriksa lapang pandang, pasien diminta untuk menutup sebelah mata, kemudian arahkan pandangan pasien dari jari yang ditarik dari samping kanan dan juga dari samping kiri menuju tengah. Kemudian penglihatan menggunakan sinaring mata. Dari sinaring mata melihat pupil mengecil ataukah tidak. Kalau dalam keadaan normal, penglihatan jelas, lapang pandang luas, dan juga pupil mengecil jika terkena sinar. Selanjutnya adalah saraf oculomotorius, cochlearis, dan juga abducens. Pemeriksaan saraf ketiganya untuk saraf gerak bola mata secara bersamaan. Fungsi saraf oculomotorius yaitu untuk menggerakkan bola mata ke atas, kemudian fungsi saraf cochlearis untuk menggerakkan bola mata ke bawah, dan juga fungsi saraf abducens yaitu gerakan mata ke samping. Selanjutnya adalah saraf trigeminus. Saraf trigeminus berfungsi untuk merasakan sensasi nyeri, merasakan sentuhan pada wajah, dan juga menggerakkan otot untuk mengunyah. Cara pemeriksaannya yang pertama adalah sentuh wajah pasien menggunakan kapas dan meminta pasien untuk merasakan sensasinya. Yang kedua adalah menggertakkan gigi sekuat-kuatnya, dan yang ketiga adalah melihat refleks kedip pasien dengan menyentuh kornea pasien. Dalam keadaan normal, sensasi wajah dirasakan, gertakan gigi dengan kuat, rahang kuat, kemudian refleks kedip normal. Selanjutnya adalah saraf facialis. Saraf facialis berfungsi sebagai motorik gerakan wajah seperti senyum, mengangkat alis, tertawa, tutup mata, menggerakkan mulut, dan lain-lain. Kemudian sebagai rasa sensorik untuk menggunakan rasa di lidah, mengenal rasa di lidah, bantu memproduksi air liur dan juga air mata. Cara pemeriksaannya yaitu meminta pasien untuk menggerakkan wajahnya seperti mengangkat wajah, mengangkat alis, menutup mata, dan menggembungkan pipi. Cara pemeriksaannya yaitu yang pertama, meminta pasien untuk senyum, mengangkat alis, menutup mata yang rapat, dan juga menggembungkan pipi. Memberi rasa pada pasien dengan memberikan sensasi manis seperti bulak di lidah pasien. Selanjutnya adalah saraf vestibulokoklear. Saraf vestibulokoklear berfungsi untuk mendengar dan juga menjaga keseimbangan. Cara pemeriksaannya yang pertama yaitu untuk mengetes pendengaran, bisikan suara di telinga pasien dengan jarak 1-2 meter. Kemudian bisa juga menggunakan garpu tala untuk mendengar. Untuk mengetes keseimbangan, pasien dapat diminta untuk berdiri tegak, rapatkan kaki, dan tutup mata. Normalnya, pendengaran pasien jelas dan juga keseimbangan pasien berdiri dengan stabil. Jika tidak normal, pasien itu dengarannya tidak jelas dan berdiri itu goyang atau mudah jatuh.
Selanjutnya adalah saraf glosopharyngeus dan juga saraf valgus. Kedua saraf ini diperiksa secara bersamaan. Yang pertama, berfungsi untuk menelan. Beri pasien minum sedikit dan perhatikan apakah pasien kesulitan menelan ataukah tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan uvula. Minta pasien membuka mulut dan berkata A untuk nilai uvula naik dengan simetris ataukah tidak. Selanjutnya adalah menilai refleks muntah. Sentuh bagian belakang faring dengan spatula dan lihat apakah adanya refleks muntah atau tidak. Normalnya, pasien memiliki refleks yang tinggi untuk muntah. Kemudian adalah suara. Dengarkan apakah ada suara serak atau indikasi lesi dan laryngeus. Normalnya, pasien bisa menelan tanpa kesulitan, uvula naik di tengah saat mengatakan A, dan refleks muntah positif. Suara jernih dan juga tidak serak. Selanjutnya adalah saraf aksesoris. Saraf aksesoris berfungsi untuk menggerakkan otot leher dan juga bahu. Cara pemeriksaannya yang pertama adalah menganjurkan pasien untuk mengangkat bahu sekuat mungkin melawan dorongan tangan. Yang kedua, anjurkan pasien untuk memiringkan kepala sambil ditahan. Normalnya, pasien bisa mengangkat bahu kuat dan juga bisa menoleh dengan kekuatan yang baik. Kalau tidak normal, kekuatan angkat bahu menurun atau kelemahan trapesius, sulit menoleh melawan tahanan atau kelemahan sternocleidomastoid dan juga atrofi otot bahu. Selanjutnya adalah saraf hipoglossus. Saraf hipoglossus berfungsi untuk menggerakkan lidah, menggerakkan lateral, dan juga artikulasi. Pada gerak lidah, minta pasien untuk menunjukkan lidah dan amati apakah ada defisiensi atau sisi lesi LMN. Kemudian apakah adanya tremor dan juga adanya atrofi. Pada gerakan lateral, minta pasien untuk menggerakkan lidah ke kanan dan ke kiri. Kemudian untuk memeriksa artikulasi, minta pasien untuk mengucapkan huruf L, T, D, dan juga N. Normalnya, pasien dapat menjulurkan lidah lurus, lidah bergerak balik ke kiri atau ke kanan, tidak ada tremor atau atrofi, dan jika tidak normal, lidah defisiasi ke sisi lesi, tremor lidah, atrofi satu sisi, dan juga gangguan artikulasi atau disartria. Sekian penjelasan saya terkait 12 saraf kranial beserta fungsi dan juga cara pemeriksaannya. Terima kasih.